Di sebuah desa terpencil yang terlupakan oleh zaman, di tepi sungai berkelok yang airnya hitam pekat, berdiri sebuah jembatan tua yang setiap papan kayunya tampak rapuh dan lapuk dimakan usia. Warga desa menamainya Jembatan Angker, dan kisah-kisah menakutkan tentangnya diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang berani mendekat biasanya digoda kabut tebal dan suara langkah kaki yang tak terlihat, sementara orang dewasa pun tak pernah melewatinya sendirian saat malam tiba. Kalau malam-malam lewat jembatan itu, jangan menoleh ke sungai. Jangan dengar suara yang memanggilmu. Kalau kau mengabaikan, kau takkan kembali, kata nenek Samsul suatu hari ketika ia masih kecil. Neneknya duduk di beranda rumah, sambil menenun tikar, mata tuanya menatap jauh ke sungai yang berkelok di antara pepohonan. Jembatan itu bukan sekadar penghubung. Itu gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Banyak orang hilang di sana. Ada yang ditemukan membeku, ada yang tak pernah kembali. Samsul, yang saat itu masih bocah, mendengarkan dengan kagum sekaligus takut. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Kini, bertahun-tahun kemudian, ia telah menjadi pemuda tangguh, pekerja keras, yang membantu orang tua di sawah dan kebun. Namun kisah tentang jembatan itu masih melekat di ingatannya, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Suatu sore, saat kabut mulai turun dari hutan, menutupi sawah dan sungai, Samsul membawa hasil panen ke pasar desa di seberang sungai. Jalan satu-satunya adalah melalui Jembatan Angker. Setiap papan yang diinjak berderit keras, seakan menjerit menahan beban. Sungai di bawah tampak gelap, airnya mengalir lambat, berkilat seperti tinta. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk, sementara bisikan samar terdengar di antara rintik hujan yang mulai turun. Masuklah, ikutlah, jangan takut, terdengar suara perempuan dari bawah jembatan. Samsul menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut tebal dan bayangan pepohonan yang bergerak-gerak. Ia menenangkan diri, menganggap itu hanyalah imajinasinya. Namun langkahnya semakin berat, jantungnya berdebar, dan sesekali terdengar kaki lain berjalan di papan yang sama, tapi saat ia menoleh, kosong. Di tengah jembatan, udara menjadi dingin, seakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Dari balik kabut muncul sosok perempuan berambut panjang basah, wajah pucat, dan gaun robek. Ia melayang mendekat tanpa suara, aroma busuk bercampur tanah basah menusuk hidung Samsul. "Kenapa kau menatapku?" Suara itu memecah keheningan. Samsul kaku, kakinya tak bisa bergerak. Perempuan itu menatapnya dengan mata dalam dan kosong. "Ikutlah, kau takkan kembali jika menolak." Samsul teringat pesan neneknya, jangan menoleh ke sungai, jangan dengar suara yang memanggil. Ia menutup mata, merunduk, dan merangkak ke ujung jembatan. Tangannya menyentuh papan basah, merasakan retakan dan lumut. Ia merogoh saku, mengeluarkan jimat perlindungan neneknya, dan melambaikannya ke arah sosok itu. Seketika kabut berputar, angin menderu, dan sosok perempuan menjerit, tubuhnya terseret ke sungai hitam dan hilang. Samsul terengah, tubuhnya basah, jantungnya berdebar. Ia segera berlari menyeberangi sisa jembatan, tak peduli papan yang retak dan berderit. Keesokan harinya, Samsul menceritakan kejadian itu kepada beberapa tetua desa. Mereka mengangguk, wajah mereka serius. Jembatan itu memang dihuni roh-roh penasaran. Jangan pernah menganggapnya main-main, kata Pak Jamil, kepala dusun, sambil menepuk pundak Samsul. Beberapa hari kemudian, Samsul mendengar cerita korban lain, seorang pemuda hilang saat mencari kayu bakar, seorang wanita yang menyeberang untuk menghadiri pesta, dan anak-anak yang bermain terlalu dekat saat senja. Semua berakhir tragis, tubuh mereka ditemukan membeku, mata terbelalak, atau hilang tanpa jejak. Warga desa pun semakin berhati-hati. Mereka menaruh sesajen di tiang-tiang jembatan, menyalakan dupa, membaca doa, dan mengajarkan anak-anak untuk tidak bermain dekat jembatan. Namun jembatan tetap mengundang rasa takut dan penasaran. Kabut selalu tebal di malam hari, dan suara tangisan perempuan atau langkah kaki sering terdengar. Samsul masih sering bermimpi tentang sosok perempuan itu. Ia muncul di sawah, di pinggir rumah, bahkan di sungai, dengan wajah pucat dan mata kosong. Tangisannya seperti gema menembus malam, memanggilnya. Samsul mengerti satu hal, jembatan itu bukan sekadar bangunan, tapi tempat manusia dan roh bertemu, tempat dendam dan kesedihan bisa menjerat siapapun yang tidak menghormati. Suatu malam, seorang pemuda baru dari kota nekat melewati jembatan tanpa pengetahuan tentang sejarahnya. Samsul yang melihat dari jauh berlari menghentikannya, tapi terlambat. Saat pemuda itu menapaki papan pertama, kabut berputar,
papan berderit-menjerit, dan suara tangisan terdengar. Samsul berteriak, namun yang ia saksikan hanyalah bayangan pemuda itu terseret ke sungai hitam, wajahnya penuh ketakutan sebelum hilang. Legenda jembatan angker semakin menakutkan. Anak-anak kecil mendengar cerita itu dari orang tua mereka dan tidak berani mendekat. Samsul selalu membawa jimat neneknya saat melewati jembatan di siang hari, meski ketenangan tidak pernah datang sepenuhnya. Kabut menutupi sungai, suara tangisan perempuan tetap terdengar, seakan mengingatkan siapapun bahwa jembatan itu tidak pernah melupakan, dan roh-roh yang tersisa tidak pernah diam. Di musim hujan berikutnya, jembatan semakin rapuh. Tiang-tiang kayu diganti sesekali oleh warga, namun papan selalu patah diterjang banjir. Samsul dan beberapa pemuda membersihkan sisa papan kayu, memberi tanda agar aman dilewati. Mereka membaca mantra, menyalakan dupa, meninggalkan sesajen. Namun kabut kembali menebal, suara tangisan terdengar, dan langkah kaki yang tak terlihat berjalan di papan rapuh. Suatu malam, seorang nenek tua, ahli membaca mantra dan berkomunikasi dengan roh, datang ke jembatan. Ia berdiri di tepi, menatap sungai hitam. Dengan suara serak, ia membaca doa panjang, memanggil roh-roh tersesat agar tenang. Kabut bergulung, suara tangisan melemah, beberapa bayangan samar menghilang ke sungai. Warga desa yang melihat dari jauh merasakan ketenangan sementara, meski jembatan tetap angker. Waktu terus berjalan, kisah jembatan angker diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak mendengar dari orang tua tentang papan kayu lapuk, roh penasaran, dan pesan nenek, hormati, jangan meremehkan, jangan melewati jembatan sendirian saat malam. Samsul, meski trauma, menjadi simbol penjaga jembatan. Ia mengingatkan siapapun yang menyeberang, membawa jimat, membaca doa, dan menghormati roh-roh yang tinggal di sana. Suatu sore, matahari mulai turun, kabut tipis menutupi sungai, Samsul berdiri di tepi jembatan. Ia memandangi papan kayu lapuk, tiang dimakan rayap, dan air sungai gelap. Ia tahu jembatan itu tidak akan pernah menjadi tempat biasa. Roh-roh yang tersisa tidak akan pernah pergi, dan siapapun yang meremehkan akan membayar dengan ketakutan, hilang, atau nyawa. Tapi dengan menghormati dan menjaga tradisi, manusia masih bisa melewati dunia roh tanpa kehilangan diri sepenuhnya. Malam itu, kabut menebal, suara tangisan terdengar dari jauh, langkah kaki berjalan di papan rapuh, bagi Samsul, itu hanyalah pengingat bahwa jembatan itu hidup. Jembatan angker, gerbang antara dunia manusia dan dunia roh, selalu menunggu, selalu mengawasi, dan selalu mengingatkan siapapun yang berani menyeberang. Sejak saat itu, desa tetap hidup, penduduk berhati-hati, dan cerita tentang jembatan menjadi peringatan abadi. Generasi demi generasi menambahkan pengalaman mereka sendiri, bayangan yang muncul, tangisan di malam kabut, papan yang patah tiba-tiba. Jembatan itu, meski rapuh dan lapuk, tetap simbol kekuatan gaib, misteri, dan tradisi yang tak bisa diganggu-gugat.